Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. CEO Angkuh bab 88. Selamat pagi teman semua. Ketemu lagi di hari Sabtu, akhir pekan ya, artinya malam minggu. Tidak terasa ya, minggu demi minggu terlewati. Sudah melewati pilpres, ini mau mendekati puasa. Wow, waktu begitu cepat, usia terus bertambah. Semoga kita semua diberikan kesehatan ya teman, panjang umur juga untuk diri kita dan keluarga yang terkasih. Langsung saja kita mulai. Dapat info dari mana lu pada? Jangan sembarangan nuduh ya. Fikra mencoba menahan diri untuk tidak marah meski dadanya sudah bergemuruh. Mas, iya. Fikra menaruh kembali ponselnya di saku celana, lalu kembali dengan 2 gelas di tangannya. Ia akan mengurus nanti. Sekarang harus menemani rumah Isa, setidaknya sampai wanita itu tidur. Kamu ngapain? Kok lama banget? Tanyanya. Fikra tersenyum. Enggak ada kok. Kali ini rumah Isa menghabiskan mie ayam yang tadi dibeli. Setidaknya Fikra bisa bernapas lega karena tidak perlu menghabiskan jika sang istri hanya memakan 1 atau 2 suap saja. Biar aku yang cuci. Fikra menahan rumah Isa yang akan membereskan sisa makanannya. Aku aja. Mending kamu mandi. Emang kamu nggak gerah apa? Iya sih. Ya udah, aku mandi dulu ya. Ini taruh aja, nggak usah dicuci. Biar nanti aku cuci habis mandi. Setelah mengatakan itu, rumah Isa mengayunkan langkah menuju kamar, meninggalkan Fikra seorang diri. Ini kesempatan Fikra untuk meminta penjelasan kepada teman-temannya. Setelah membawa wadah sisa makanan, ia langsung menghubungi salah satu temannya yang tadi ikut nimbrung di grup WA. Padahal belum sampai setengah jam setelah mengirimkan pesan di grup WA, namun teman Fikra itu malah tidak mengangkat teleponnya. Bahkan semua orang seperti kompak menghiraukan Fikra. Akhirnya ia memilih untuk menghubungi Kiana yang kontaknya sudah diblokir Fikra sejak lama. Beberapa saat menunggu sampai telepon itu tersambung. Halo, suara laki-laki yang tidak Fikra kenal, namun dari suaranya seperti orang tua. Maaf, Kiana ada. Ini nomor Kiana kan? Tanya Fikra dengan hati-hati. Ini siapa ya? Ada keperluan apa menghubungi anak saya? Sekarang dia sedang dirawat di rumah sakit karena kecelakaan tadi siang, jelasnya. Kecelakaan? Iya, apa bapak bos di tempat kerjanya? Saya bisa kirimkan fotonya biar bapak percaya. Fikra menjauhkan benda pipi itu dari telinganya guna melihat foto yang dikirim. Matanya membulat sempurna. Ia memperbesar gambar untuk melihat lebih jelas. Dalam foto itu memang benar-benar Kiana yang berbaring di ranjang rumah sakit dengan selang infus menancap di punggung tangannya dan juga alat bantu pernapasan. Bahkan beberapa luka terlihat memar di wajahnya dan luka yang lebih parah sudah ditutupi perban. Satu kaki wanita itu terlihat memakai penyangga, menandakan jika kakinya patah. Tangan Kiana bahkan banyak luka goresan, meski kecil tapi memenuhi kedua tangannya. Fikra tidak sepicik itu dengan berpikir Kiana berpura-pura melakukan hal ini. Apalagi foto yang dilihatnya bukanlah hasil editan. Ia bisa membedakan foto asli dan editan. Kiana tidak akan mungkin membuang uangnya hanya untuk berpura-pura seperti ini, pikir Fikra. Jelas saja tidak akan menghamburkan uangnya untuk hal semacam ini, karena memang Kiana bukan orang berada. Bapak sudah lihat kan? Sampai sekarang anak saya masih belum sadar. Fikra terhenyak mendengar suara dari ponselnya, karena memang panggilan telepon itu masih tersambung. Maaf pak, tapi saya bukan bos Kiana. Saya teman Kiana. Semoga Kiana cepat pulih, ujar Fikra lalu memutuskan sambungan telepon. Apa yang terjadi pada Kiana memang bukanlah rekayasa. Mungkin itu memang teguran untuknya agar tidak mengganggu kehidupan rumah tangga orang lain. Padahal ia bahkan sudah diperlakukan dengan baik oleh mantan suaminya, tapi malah memilih untuk berpisah dan mengejar Fikra yang bahkan sudah tidak ingin lagi berhubungan dengannya.
Fikra merasa iba. Bagaimanapun, ia manusia yang memiliki hati. Namun bukan berarti ia masih mencintai Kiana, karena sepenuhnya hati Fikra sudah untuk ke rumah Isa. Pandangannya kembali beralih pada ponsel saat bergetar. Akhirnya muncul juga loh. Elah, masa harus dipancing dulu? Kita semua udah di tempat biasa nih, tinggal lo yang belum datang. Gue berani taruhan, si Fikra ketar-ketir tadi. Ada rasa lega dan juga dongkol karena hal ini. Tahu teman-temannya itu bisa bercanda, yang akan membuat orang salah paham dengan candaan itu. Awas lo pada ya, tunggu pembalasan gue. Gue nggak bisa ke sana, bini gue sendirian di rumah. Setelah mengirimkan pesan itu, Fikra menonaktifkan sambungan internet agar tidak terganggu lagi. Seharusnya ia memang tidak terpancing. Fikra seolah lupa bagaimana teman-temannya. Ia memang sudah lama sekali tidak bergabung, karena biasanya setiap akhir pekan mereka akan berkumpul. Namun sudah beberapa kali Fikra melewatkannya, bahkan tidak mengindahkan pesan dari teman-temannya. Kemarin ia fokus pada masalah rumah tangganya. Lelaki itu menghela napas lega, menaruh kembali ponselnya ke dalam saku celana, lalu menggulung lengan baju untuk mencuci piring. Tidak langsung bergerak karena tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Gue kagak pernah cuci piring lagi. Lihat mami cuci piring aja kagak pernah. Gimana ini? Fikra bermonolog lalu meraih sabun cuci piring dan berniat membaca panduannya, namun tidak ada, karena sebagian besar kertas yang tertempel sudah koyak karena terkena air. Masa iya cara cuci piring harus cari di Google? Malu-maluin. Tapi sumpah gue nggak tahu caranya. Ia berdiri di sana, hanya memandangi cucian yang tidak seberapa itu. Karena takut sang istri keburu datang, Fikra akhirnya mengambil inisiatif sesuai instingnya, menuangkan sabun cuci piring langsung ke dalam gelas tanpa menggunakan spons. Namanya orang tidak pernah cuci piring, pasti tidak tahu gunanya benda kuning itu. Ia terlalu biasa hidup enak dari kecil dan tidak pernah merasakan susahnya pekerja rumah. Bahkan hal kecil seperti cuci piring pun ia tidak tahu. Fikra terlihat fokus menggosok bagian dalam gelas dengan tangan telanjang. Karena kondisi tangannya yang sangat licin, karena menuangkan terlalu banyak sabun, membuat gelas itu tergelincir dan mendarat dengan mulus di lantai. Kenapa mas? Fikra langsung membalikkan tubuhnya. Ia tersenyum lebar menatap sang istri yang mendekat, masih menggunakan bathrobe. Nggak sengaja, maaf ya, sesalnya. Tapi kamu nggak luka kan? Enggak, cuman kaget aja. Kamu gantian mandi sana biar aku beresin ini. Mas, mendapat tatapan seperti itu membuatnya tidak bisa lagi menolak. Akhirnya Fikra melangkah masuk ke dalam kamarnya, meninggalkan cucian piring yang malah berantakan, bukannya selesai. Rumah Isa buru-buru membereskan pecahan gelas itu dan menyelesaikan cuci piring agar tidak ada lagi yang kotor. Ia tidak suka jika dapur berantakan. Bian baru saja terlelap, kini terusik karena pergerakan Hanin. Wanita itu beberapa kali mengubah posisi tidurnya seperti tidak nyaman. Tidak seperti hari-hari sebelumnya. Baru kali ini Hanin sulit untuk tidur. Mas, Bian terpaksa membuka matanya saat Hanin memanggil. Aku gak bisa tidur, rengeknya. Kenapa? Bian kembali bertanya. Matanya sudah terbuka lebar meski terasa berat, menatap Hanin yang duduk sambil menyingkap selimut yang dikenakannya. Nggak tahu, pokoknya aku nggak bisa tidur. Hanin menjawab dengan suara agak tinggi. Jika sudah seperti ini, Bian harus dalam mode siaga. Istrinya semakin galak. Rumah Isa tidak ada apa-apanya jika dibandingkan Hanin saat banyak mau. Hanin akan merengek bahkan menangis dan sampai teriak jika sedang mode sensitif. Sedangkan rumah Isa tidak sampai seperti itu. Setiap wanita hamil memang berbeda. Berarti kamu belum ngantuk, ujar Bian dengan suara parau. Aku udah ngantuk. Bian menggaruk tengkuknya yang tak gatal. Udah ngantuk, tapi kok nggak tidur? Tadi kan aku bilang, aku nggak bisa tidur. Gimana sih kamu? Tapi ngantuk kan? Iya, tapi nggak bisa tidur. Obrolan antar dua orang, yang satu dalam kondisi mengantuk dan yang satu dalam kondisi emosi, memang akan sulit mendapatkan titik terang, malah berbelit jadinya. Ya, seperti ini.
Terus aku harus apa? Nggak tahu, pokoknya aku mau tidur. Hanin seperti tidak menjelaskan apa yang membuatnya sulit untuk memejamkan mata. Dalam kondisi dirinya bahkan sudah sangat mengantuk. Bian harus pintar mencari tahu. Ia harus peka, meski rasanya seperti memecahkan teka-teki yang bisa membuat kepala botak. Ia membuat serba salah oleh Hanin. Jika tidak ingat Hanin hamil, anaknya sudah pasti bawaannya akan marah. Sini, Bian menarik Hanin ke dalam pelukannya, menjadikan lengannya sebagai bantal. Meski sambil mengomel, Hanin mendekat. Posisi paling nyaman bagi pasangan memang seperti ini. Apalagi tangan Bian naik turun mengusap lembut punggung Hanin. Wanita itu sudah tidak mengomel lagi dan matanya terpejam. Apa susahnya mengatakan ingin dipeluk? Ibu hamil satu ini mengatakan terkadang tidak bisa ditebak, dan kadang juga gengsinya tinggi, seperti bunglon yang mudah berubah-ubah. Mata Bian semakin berat membuat gerakan tangannya terlepas. Mas, lagi, rengek Hanin. Tangan Bian dengan berat kembali bergerak. Ia harus melakukan itu sampai Hanin benar-benar terlelap. Pagi harinya Bian merasakan kebas di tangan sebelah kirinya yang dijadikan bantal Hanin, sedangkan tangan kanannya pegal karena terus dipakai untuk mengelus punggung Hanin. Mas, bangun, udah jam 5:30 loh. Hanin mengguncangkan tubuh suaminya. Bentar lagi. Tangan aku gak bisa gerak nih, kebas, terus satunya lagi pegel. Jawab Bian masih dengan mata terpejam. Kamu ngeluh karena aku ngerepotin. Kalau aku ngeluh juga gimana? Kamu pikir gak pegel bawa bayi dalam perut kemana-mana? Kamu cuma mau enaknya doang, giliran gitu aja udah ngeluh. Bian langsung membuka matanya dengan lebar dan bangun. Ia melemparkan senyum pada Hanin. Enggak, aku nggak ngeluh kok. Ya udah, aku mandi dulu ya. Bian meloncat dari ranjangnya dan berlari ke kamar mandi sebelum Hanin berteriak dan memekakkan telinga. Hanin yang dari tadi sudah selesai mandi dan sholat, kini melangkah ke dapur karena perutnya sudah berbunyi. Padahal tadi malam sudah makan. Mumpung sedang mood makan, ia akan makan banyak karena ada saatnya susah makan, tidak bisa dibujuk dengan apapun. Ia hanya memasak telur mata sapi, makan dengan kecap dan kerupuk. Tidak perlu makanan mewah. Jika sedang mood makan apapun akan terasa enak. Setelah selesai sarapan, ia menyiapkan sereal untuk Bian. Lelaki itu tidak pernah protes. Tepatnya tidak berani. Ia juga bisa beli makan di jalan nanti saat berangkat ke kantor. Bentuk menghargai istrinya. Ia akan memakan apapun yang tersedia di meja, entah itu untuk makan malam ataupun sarapan. Mas, hari ini aku mau ke rumah ibu ya. Kakak sama Mas Bara besok kan udah mau balik. Iya, jam berapa mau dijemput? Tanya Bian lalu duduk dan mulai menyantap sarapannya. Nanti pas kamu pulang kerja aja, aku siap-siap dulu ya. Bian hanya membalas dengan anggukan. Mas, bantuin aku. Suara Hanin membuat Bian yang baru saja menghabiskan setengah mangkuk sereal itu harus terpaksa beranjak dan mendatangi sang istri. Kenapa? Ini aku nggak bisa ikat tali sepatu. Telunjuknya terarah pada sepatu yang sudah dipakai namun belum diikat. Kenapa nggak pakai yang simple aja? Nggak usah kalau nggak mau. Bian bahkan tidak menolak. Ia hanya bertanya, tapi beginilah, apa yang dikatakannya selalu salah. Ia langsung berjongkok di hadapan Hanin dan mengikat tali sepatu wanita itu. Bian dan Fikra sama-sama harus belajar peka pada ahlinya. Siapa lagi kalau bukan Abi Syafiq yang super peka, berguru pada orang yang tepat, bukan? Minggu depan kan ada reuni dari kampus kamu. Boleh bawa pasangan kan? Aku mau ikut, ujar Hanin tiba-tiba. Bian langsung mendongak. Mau ikut? Iya, kenapa? Banyak mantan kamu ya di sana, jadi kamu takut nggak bisa berpesona. Hanin menatap Bian penuh selidik. Dan selesai teman, terima kasih telah mendengarkan. Seperti biasa, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai berjumpa di bab berikutnya. Bye.